Indonesia, sebagai negara beriklim tropis dengan suhu udara yang tinggi dan kelembapan yang relatif tinggi sepanjang tahun, memiliki tantangan tersendiri dalam budidaya ayam broiler. Saya dulu di sini mancing. Ayam broiler merupakan jenis unggas yang sangat sensitif terhadap suhu lingkungan. Suhu yang terlalu panas dapat menyebabkan stres panas, yang berakibat pada penurunan nafsu makan, pertumbuhan yang lambat, serta meningkatnya angka kematian. Di daerah tropis, suhu kandang ayam seringkali melebihi batas kenyamanan termal ayam, yaitu sekitar 21 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan yang tinggi juga mengurangi efektivitas pendinginan alami ayam melalui pernapasan. Tanpa sistem ventilasi yang memadai, kondisi ini akan menurunkan produktivitas dan kesejahteraan ayam. Dari masalah tersebut, salah satu solusi paling efektif adalah penggunaan blower. Blower berfungsi untuk mengatur sirkulasi udara di dalam kandang, menggantikan sistem ventilasi alami yang sering tidak efektif di daerah tropis seperti Indonesia. Penggunaan blower dalam kandang ayam merupakan investasi teknologi yang terbukti meningkatkan performa produksi dan kesehatan ternak. Dengan sirkulasi udara yang optimal, ayam dapat tumbuh lebih sehat, efisien dalam penggunaan pakan, dan memberikan hasil panen yang maksimal bagi peternak. Oleh karena itu, pada mata kuliah Internet of Things ini, kelas kami akan membuat sebuah prototipe kandang ayam broiler berbasis blower yang terintegrasi dengan sensor, kontrol otomatis, dan koneksi internet. Di sini kami menggunakan box styrofoam sebagai implementasi kandang ayam. Ketika suhu kandang terlalu tinggi dari batas termal ayam, maka blower akan nyala secara otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen Ibu dosen dan teman-teman yang sudah hadir. Saya di sini sebagai moderator. Di sebelah kawan-kawan saya yang akan sedikit menjelaskan tentang alat yang sudah dibuat ini yang bernama prototype kandang ayam broiler. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja ke materinya. Untuk Gerald sebagai pemateri utama. Komponen-komponen yang digunakan dalam pembuatan prototipe kandang ayam broiler yaitu adaptor PSU, yaitu sebuah adaptor yang menyalurkan dan mengubah arus AC utama menjadi daya DC. Untuk satunya dia tidak bisa mengangkat 2 blower ini, 3 blower ini. Selanjutnya Komponen yang kedua yang digunakan yaitu relay 2 channel yang bertegangan 5 volt. Sebuah modul elektronik yang memiliki 2 relay yang masing-masing dapat dikendalikan dengan tegangan 5 volt. Yang digunakan sebagai tempat pengaturan aliran listrik ke akuator elektronik. Pemutus listrik gunanya untuk mengalirkan dan memutus aliran listrik yang dari adaptor ke fan. Komponen yang ketiga yaitu DHT11, yaitu komponen yang digunakan untuk mendeteksi tingkat suhu dan kelembapan di sekitar lingkungan kandang. Komponen yang keempat yaitu breadboard 400 pin. Breadboard 400 pin merupakan papan prototipe elektronik yang memiliki 400 titik koneksi, tempat komponen elektronik dapat ditancapkan dan dihubungkan tanpa perlu disolder. Breadboard 400 pin merupakan alat yang populer digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara, terutama untuk keperluan uji coba atau pengembangan proyek. Komponen yang kelima yaitu kabel jumper. Kabel jumper sebagai penghubung berbagai komponen elektronik dalam suatu rangkaian, terutama pada breadboard atau papan prototipe. Ini cowok. Ini cewek. Ini cowok cewek.
Komponen yang keenam yaitu LED. Terdapat dua lampu LED yang digunakan dalam indikator suhu dan kelembapan. Ketika LED berwarna hijau menyala, menandakan suhu dalam keadaan normal. Namun, ketika LED berwarna kuning menyala, menandakan bahwa suhu di dalam kandang berada di atas batas termal ayam, yaitu 28 derajat Celcius. Kok sudah normal kan suhunya? Kalau misalkan kita pakai beda jaringan lagi, harus ngulang lagi masukin server jaringan yang ada di dalam servernya. Komponen yang ketujuh yaitu ESP32 defektif tipe C, yaitu sebagai otak utama atau pengendalian pusat pada proyek IoT untuk memproses data dan mengendalikan perangkat keras. Sekarang di suhu 30 derajat Celcius dengan kelembapan 49. Kemudian ada laptop. Laptop digunakan sebagai perangkat keras di mana tempat mengatur data perintah dalam bentuk web dan pengkodingan. Ketika sudah masuk dalam mode otomatis, dia akan ada petanda di bawah sini. Jadi di dalam web ini kita bisa mengatur si heaternya ini mau digunakan mode otomatis atau mode manual. Ketika mode otomatis berarti Alatnya melacak suhunya. dari web Arduino tadi yang kita gunakan sudah di setel ambang batas suhu yang ada. Ketika suhu di dalam kandang ini melebihi suhu yang kita atur di dalam sistem, maka otomatis fan-nya yang berperan sebagai cooling fan itu akan nyala secara Semoga mata kuliah IoT ini dapat berkembang untuk mahasiswa peternakan ke depannya, agar bisa membuat sebuah inovasi teknologi di bidang peternakan dan dapat berkolaborasi dengan dosen-dosen maupun mahasiswa fakultas teknik. Sekian dokumenter ini, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pembuatan prototipe. Saya sebagai narator mengucapkan